Oke, selamat berjumpa lagi dalam channel berita penangkal hoak dan narasi sesat. Oke, selamat tahun baru 2026. Semoga dengan tahun baru ini kita dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah dengan berbagai persyaratan, ya kan begitu ya. Dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih. Ketika Pak Jokowi di tahun 80-an lalu gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah. Terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah ada wujud ijazahnya? Kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak pernah mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya. Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang-benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat, untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah, ini yang menurut saya, publik pun pasti sudah sehat akalnya. Pasti secara rasional kita tahu bahwa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah membangun opini publik. Enggak, ini fakta. Dan itu ya terserah saya kan ketika saya berasumsi kan gitu ya. Siapa di belakangnya Roy Suryo dan ya, teman-teman? kalau misalnya bicara soal siapa di belakangnya, banyak potensi orang-orang yang ikut dalam genderang ini. Lagi kalau ini. Kan begitu ya. Orang yang sakit hati dengan Jokowi. Mungkin orang yang kalah dalam kontestasi, mungkin orang yang menginginkan kekuasaan, mungkin kan begitu ya. Karena logistiknya harus banyak tuh. Ya, jelas. Itu. Dan semua orang yang sudah masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan politik negara itu pasti punya logistik yang kuat. Itu pasti punya logistik. Meski Anda sekarang sudah tersangka loh. Gini, satu ya, ini sih nggak imbang, nggak apple to apple. Satu, saya lulusan UGM, dia tidak. Satu, saya punya legal standing, dia tidak. Ya, satu, saya punya, insya Allah punya kemampuan mau fotografi, mau komputer grafis dan lain sebagainya. Oke guys, kelihatan sekali ya. Jadi orang lain kalau bukan UGM nggak boleh komentar. Tapi di satu saat, di satu season, ketika dia membicarakan MDIS atau pendidikan Gibran, dia paling lantang. Dari ini aja kita sudah ya aneh gitu loh. Aneh dan kita bukan orang bodoh-bodoh banget gitu loh. Oke, kita lanjut guys. Sebagainya, dan kami udah lihat dia tidak gitu ya. Dan kemudian 23 Juli itu ijazah itu kertas itu konon itu sudah disita oleh kepolisian. Konon, saya bilang konon. Tapi kan lucunya ada banyak yang bohong setelah itu kan. Siapa 24 Oktober misalnya orang namanya Judi Ari ya sama Damanik itu katanya lihat asli gitu. Diperlihatkan ijazah aslinya. 23 Juli sudah tuh satu. Yang kedua orang namanya Andi Aswan dengan bohong banget itu dengan Joshua Sinambela di salah satu TV tanggal 19, tanggal 26 November bohong mengatakan sekian asli. Yang terakhir Jokowi sendiri dalam wawancara dalam sebuah salah satu TV mengatakan pada tanggal 6 Desember ijazahnya saya pegang. Gimana bisa pegang ijazahnya semenjak 23 Juli? Jadi artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan, makanya sekarang kami terus kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, walah orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian orang itu siapa maksudnya? Ya, maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa dulu. Kalau pas berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari tim. Oh iya. Kalau pas sama enggak juga selalu. Nah, itulah. Langsung disekat sama moderator. Kalau menguntungkan Roy, ya dukung. Kalau enggak, ya seperti itulah komentarnya. Tapi ingat guys, ini dia jelas terus bergulir, terus nyari celah-celah. Dimana pada intinya ijazah Jokowi harus palsu. Gimana caranya pokoknya? Ini menjadi pertanyaan besar, karena apa?
ada beberapa statement-statement dia yang kadang-kadang itu antagonis. Taruhlah dia ngomong bahwa ini murni kita, untuk tidak ada sangkut pautnya dengan politik atau orang besar di sana. Secara implisit memang tidak selalu disangkal, tapi banyak fakta-fakta yang bisa kita rangkaikan peristiwa demi peristiwa. Kenapa dia bisa selama itu, berapa besar amunisinya. Kita aja membuat sebuah konten dalam 1 bulan aja. Tahu sendiri kan berapa uang yang kita dikeluarkan. Nah, ini sepertinya dia show dari TV ke TV dan tetap kekeh. Ya artinya kadung dalam tanda kutip ya, udah menerima, waduh ini proyek harus diteruskan ini. Oke, kita lanjut. Selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh. Apalagi nggak punya legal standing, harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya jawab ya kalau soal gitu. legal standing ya. Iya, apa legal standingnya? Pertama, Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Oke, dalam kasus organisasi ini apa, masyarakat gitu. yang memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang ikut gelar perkara hukum gitu loh. Ikut gelar perkara ya karena tidak diundang. Lah, ya kan sudah. begitu loh. Ya nah, persoalannya kalau disampaikan pertanyaan soal apa yang terjadi dalam peristiwa tudingan ijazah terhadap Pak Jokowi, ya kami sebagai dia sendiri tidak mengajak, guys. Dia sendiri ada ndak legal standing untuk mengobok-ngobok atau mengadakan atau mengorkestrasi ijazah palsu itu. Apa kepentingan dia? Apa kerugian dia secara pribadi? Kita gampang. Kenapa dia? Jadi gini, sebuah perjuangan. Ketika memang kalau kita berjuang kepada negara ya, misalnya dijajah, ya kita pasti kesampingkan itu. Cuma dalam hal ini, dia katakan ini demi kepentingan negara. Sedangkan tahu kita negara itu kan punya aturan, punya undang-undang, punya perangkat. Itulah negara. Nah, yang negara mana yang berada di kepentingan dia? Nah, dari situ aja kita udah tahu lah arahnya kemana, siapa yang di belakang mereka. Kalau dia ngaku, wah ini ya jelas hancur. Nah, kita tahu kan politik itu ketika sen kiri bisa sen kanan. Tidak hanya semua partai politik. Dulu katakanlah PKB mendukung Anies, tapi sekarang satu koalisi dengan Pak Prabowo. Nah, itulah politik. Jadi tidak kaget, tidak heran. Apalagi Roy Suryo pernah sebagai pejabat politik di sana. Artinya dia pernah zamannya di Pak SBY, dia juga sebagai sekjen partai kalau tidak salah pada waktu itu. Kalau tidak salah ya, nanti dikoreksi ya. Dan juga sebagai Menpora. Nah, bicara Menpora pun, itu kita juga bertanya-tanya, guys. Telematika kok jadi Menpora? Artinya nggak nyambung juga gitu loh. Jadi kepakaran dia nggak nyambung dengan yang ditugaskan oleh Pak SBY. Berarti menteri itu adalah jabatan politik. Nah, ada satu lagi, guys. Memang Roy ini sangat infotainment. Kita tahu latar belakang Roy dari sejak munculnya kasus, ya katakanlah waktu itu Ariel Noah itu. Ya sangat bersemangat sekali. Nah, dari itu dia memanfaatkan untuk membranding dirinya.
Nah, tidak menutup kemungkinan ini adalah sebuah branding dirinya aja supaya naik ke permukaan. Jadi kita tidak usah terkecoh, guys. Oke, kita lanjut. Nggak ada. Pasukannya Pak Organisasi Jokowi apa pasti punya gitu loh. standing. Dia Enggak, ketua Dewan nggak Pembina ada. kita kok. Dan ini Nggak organisasi yang ada. resmi kok. Dalam Ini bisa kasus dicek ijazah- dalam dalam kurban. kasus ijazah forensik, lain kan? dengan itu. Ini Iya. nanti Nggak ada. forensik. Selalu kalau Iya. misalnya kalah Nggak bicaranya ada. legal standing kan Makanya, begitu. itu Kalau kalah cuma argumentasi hak selalu yang bicara paling- nggak legal ada yang kalah. standing, nggak bisa Tanya dong. pemirsa NTV. Sekarang bagaimana Semuanya coba? menang kita gitu. Secara Ini nggak objektif punya- sudah nggak jelas punya kemampuan lah. teknis, Secara nggak objektif punya sudah jelas lah kemampuan Don. legal, Bagaimana apa aja. kemampuan teknis legal? Gitu loh. Apakah Nggak Roy Suryo ada. yang mengklaim dirinya Iya. punya kemampuan itu Iya. bisa juga kita Iya. percaya sebagai bagian yang selalu benar? Kan Oke, tidak juga. enggak juga, tapi Kan begitu loh. setidak-tidaknya Dan kita 30 juga tahun kan yang tahu lalu juga saja. bagaimana cara Ya, Roy kita tahu. mengorkestrasi ini kan Enggak gitu lah, ya. ini nggak ada orkestrasi. Kita tahu. Ini Sekarang begini ya, ilmiah. ini Itu tidak ilmiah. mungkin. Saya cuma minta jiwa besar lah Roy Suryo. Jiwa Kalau besarnya misalnya Jokowi memang aja diminta. kalau memang sudah diperlihatkan, Palsu. memang itu ada wujudnya masuk kan begitu ya. Diperlihatkan palsu, Maksud ini saya, palsu. ya itu kan dulu diminta itu Iya, dan iya. sudah dituruti. Begitu dilihat, Sekarang kalau memang ditantang-tantang. palsu, kalau memang Kan palsu kita sudah pernah gimana? tahu Doni, bagaimana beberapa bulan lalu Roy Suryo dengan lantangnya menantang Pak Iya. Jokowi Iya. untuk Iya. melaporkan dan segala Iya. macam. Sekarang sudah Dan sekarang masuk ke ramai lah ranah di media hukum. sosial. Udah. Terus dijawab sama Pak Jokowi. Terus sekarang kamu jahat Pak Loh, memang Jokowi. jahat. Nah maksud saya, Memang jahat banget nih. itu Pasalnya- yang menurut saya. pasal kayak gini, Boya, dituduhkan gila, Boya coba dilihat lagi lah jejak digitalnya Pasal ketika Roy 32, Suryo dengan 35. gagah beraninya Iya, iya. menantang Pak Jokowi Ini untuk harusnya- melaporkan. ini harusnya Ketika dikenakan ke dilaporkan Dian Sandi, dan ditemukan gitu ya, ada dan lain peluang sebagainya. Itu pasal-pasal jahat lain, banget. dilaporkan juga pasal-pasal lain Ya, yang jahat mungkin dulunya banget. berpikir Roy Suryo pasalnya pasal yang jahat hukumannya banget. mungkin agak Ngapain dia nyebut Dian Sandi? Lah yang ngumbar di media itu siapa? Yang tiap hari siaran, tiap hari podcast, apalagi di media X gitu. Waduh, kalau kita lihat sampai akun saya diblokir tuh sama Tipeng itu. Oh itu, waduh gila itu. Bener. Baru setelah Pak Jokowi melaporkan, baru dia seakan-akan merubah strategi. Jadi dia susun buku seakan-akan itu adalah sebuah penelitian. Wong neliti kok dihukum gitu, selalu begitu aja. Padahal mensrea itu adalah sebuah niatnya itu sudah kelihatan kan. Dan kemana arahnya sudah kelihatan. Oke, lanjut. rendah. Iya. Ketika ditemukan oleh timnya Pak Jokowi, Nggak nggak ada ada juga ditemukan, pasal-pasal bohong. ini. Ya nanti dibuktikan dalam proses Iya, peradilan. iya. Tapi setidaknya disangkakan kan. Iya, Sekarang iya, setidaknya bohong tersangka lah. kan Kalau semuanya gitu. ngomong juga, penonton ikut kasih mau dengerin mana gini kan? Makanya. Coba Oke. saya berusaha untuk menengahi. Artinya Ya. begini. Oh, kalau Penontonnya- tengah, duduknya tengah. Jangan. Ini soal settingan. Tuh kan lupa kan? Jadi begini, kita kan sepakat menentukan semua hasilnya akan seperti apa melalui ranah hukum. Ya, betul. Ya, jadi kita bicara dari Betul. perspektif hukum. Betul. Nah, sekarang kan kepolisian sudah menyampaikan pendapatnya, Iya. ya kan? Nah, Mas Roy juga masih belum yakin Oh iyalah, karena harus tidak yakin. sesuai dengan keyakinan Anda dan Nggak, teman-teman ini sesuai kan? ilmiah. Oke, sekarang Prof. metodologi Tono Saksono, apa ya. yang akan digunakan kalau itu harus dilakukan kemudian pemeriksaan secara forensik, ya kan? Gini, makanya yang kami usulkan kemarin dan surat sudah kami masukkan adalah kami akan men-challenge ya lembaga forensik yang independen. Contohnya BRIN maksudnya? BRIN atau UI. UI. Misalnya pada kasus Joshua Huta Barat. Ketika Joshua Huta Barat itu meninggal ya, terbunuh. Waktu itu polisi forensik loh ini menyatakan itu terjadi tembak-tembakan. Tapi kemudian setelah di-challenge oleh keluarga, oleh Pak Komarudin dan lain sebagainya sebagai kuasa hukum, kan akhirnya terungkap bahwa ternyata tidak tembak-tembakan. Ternyata dibunuh dari jarak dekat ya oleh Sambo dan juga oleh Eliezer. Yeah. Gitu. Nah, itu kan jelas bahwa yang namanya laboratorium forensik kepolisian itu tidak selamanya juga benar. UGM misalnya, kalau tadi katakan UGM benar, enggak. UGM itu kan orang ngomong, enggak punya data lagi, data-datanya omong-omong. LISA, Alumni UGM yang ngomong. Oh iya, sebuah LISA, sebuah mesin kebanggaan UGM, mesin AI terbaru yang dibuat oleh otak-otak pintar dari UGM. Lean Intelligent Service Assistant yang harusnya diresmikan Bu Ova kemarin tanggal 19 Desember pada saat dia. Nah itu dia bolak-balik aja nyebut Lisa. Ya memang dia seorang infotainment.
Berangkat dari situ dia nggak peduli itu dia menguasai masalah apa enggak, yang penting itu bisa jadi bahan untuk orang bisa paling tidak menjadi ragu. Jadi jelas AI itu adalah kan namanya kecerdasan buatan. Artinya itu dibuat. Nah, ketika pembuatan itu pasti ada tahapan-tahapan yang belum sempurna. Karena kita tahu, kalau mau jujur Roy, itu jawaban AI itu bertentangan. Pertama kali apakah Jokowi alumni UGM? Dijawab, bukan. Tapi di alinea kedua, Jokowi telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan dan lulus. Nah, itu alinea kedua. Tapi alinea ketiga balik lagi. Nah, dari susunan itu yang dihasilkan AI-nya bikinan itu pasti mesti disempurnakan. Kita tahu bahwa yang namanya AI pasti ada penyempurnaan. Contoh Gemini aja, sekarang sudah Gemini berapa? Atau VO, sekarang sudah VO3. Itulah, kalau kemarin VO2 dia belum bisa ngomong, sekarang VO3 bisa ngomong. Ini secara gamblang aja, secara mudah aja. Coba sekarang ketikkan di terserah Google bisa, ChatGPT bisa, yang tentunya sudah mendunia dan itu lebih sempurna daripada Lisa buatan UGM. Coba aja sekarang juga Anda ketik apakah Jokowi lulusan UGM. Coba aja lah. Jadi jangan terpengaruh dengan seorang Roy Suryo yang dalam tanda kutip dia pasti membuat sebuah opini, narasi yang ya ujung-ujungnya menghindar dari masalah hukum. Oke, kita lanjut guys. Yes, UGM ke-76. Setelah dimasukkan kata, apakah Joko Widodo lulus? Jawabannya tidak. Padahal Lisa itu inputnya adalah input data-data primer dari UGM. Nah begitu, kan akhirnya Lisa malah yang dibungkam. Ini kan lucu. Kebenaran malah dibungkam, kebohongan terus disuarakan. Kebenaran kan ada versinya masing-masing. Ada punya versi kalau kebenarannya. Lisa itu adalah mesin teknis. Dia matematik. Dia nggak mungkin bohong, Mas. Mesin kok bohong. Ya, kalau artinya orang sebenarnya pasti bohong. Bukan kau bohong, Roy. Kamu kok susah sekali sih. Kalau orang lain kamu kalau ada dengerin dulu gitu loh. Jadi itu adalah sebuah mesin, sebuah program. Program tentunya ada input. Nah, input itu memang ada data primer, ada data sekunder. Nah, di dalam sebuah pencarian input tadi tentu memerlukan sebuah program atau struktur program. Kita tahu, kita pernah belajar susunan program. Itu kan kadang-kadang kalau ketika mencari variabel, katakanlah variabel data primer, Jokowi, ijazahnya apa Sunda. Nah, mereka if-nya itu dia pasang link yang dalam notabene bisa aja mengambil link berita-berita yang belum terverifikasi. Gitu loh. Bisa aja salah. Nah, coba aja Anda kalau main AI, mau menggambar, ketika promptnya itu tidak lengkap, misalkan Anda sebagai afiliator memerintah AI, katakanlah mau membuat sebuah promosi bortangan lah, Makita atau apalah. Anda perintahkan, kadang-kadang bortangannya itu mutarnya bisa kebalik atau katakanlah bornya itu berjalan sendiri. Ya karena kurang lengkapnya prompt yang kita input. Tapi di Gemini sudah terasasi itu. Gitu loh.
Dan Anda selalu, kalau itu berkepentingan kepada Anda bisa menyimpulkan seenak udelnya, tapi kalau orang lain nggak boleh. Itu sangat sangat tidak mencerminkan seorang akademisi itu. Oke, lanjut. Anda sekarang malah nambah musuh dengan tidak percaya pada polisi kan? Bukan, polisi senang aja kita challenge dan kemudian apa respon polisi ketika kemudian Anda menantang lembaga independen lain untuk melakukan? Silakan ajukan surat, Pak, nanti kita ajukan. Dan itu dibolehkan. Dibolehkan. Makanya ahli juga kita masukkan, misalnya kayak Prof. Tono Saksono, kemudian Dr. Ridho Rahmadi, kemudian nanti ada ahli-ahli digital yang lain lagi juga masuk. Jadi Pak udah Tono Satono, Ridho Rahmadi itu ya yang sekolam dengan dia, bukan ahli lagi dia, influencer dia itu. Oke. Ahli nggak hanya si Joshua, si Sinambela yang ternyata di depan TV cuman kakuk aja nggak bisa apa-apa dia. Iyalah, konyol lah itu kayak gitu. Dan ditantang untuk hadir di salah satu acara TV ya akhir tahun nanti ya spesial. Nggak datang alasannya. Apalah. Tapi kan itu bukan indikator soal kasus ini benar atau salah dengan maraknya makanya program di televisi atau netizen. Harus berani tampil. Iya, Pak Mardiansyah gimana? Ya kan begini ya, ketika Rosuryo dan kawan-kawan diperiksa sebagai status tersangka beberapa waktu lalu, publik ramai apakah ditahan atau tidak ditahan. Akhirnya tidak ditahan. Rosuryo keluar dan kawan-kawan menyatakan dengan memuji begitu profesionalnya polisi. Karena tidak ditahan. Tidak ditahan. Lalu polisi juga dipuji profesionalnya karena mengakomodir soal permintaan mendatangkan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi ketika memang dalam satu sisi dia melihat bahwa harus ada lagi membangun opini lain, lalu mengajukan uji forensik yang sebenarnya polisi itu sudah melakukan uji forensik. Di luar sidang, di luar pengadilan kan boleh-boleh saja setiap orang membangun opini kan. Tapi ketika mengeluarkan statement, percaya pada kepolisian, profesional, ini kan akhirnya dia meragukan kembali apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Makanya memang akhirnya semua yang disampaikan oleh Rosuryo dan kawan-kawan gitu, itu selalu memang agak gesernya tuh agak cepat juga tuh. Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri, ntar ke kanan gitu ya. Tergantung kepentingan dan arah angin. Taruhlah misalnya jadi kalau nggak menguntungkan pasti dia bicara. Taruhlah dan polisi pun setuju misalnya dilakukan uji forensik melalui lembaga independen. Kemudian dilakukan oleh BRIN atau misalnya lembaga forensik dari Universitas Indonesia misalnya. Komentar Anda? Kan begini ya, sejak awal kami sangat percaya dan yakin kepada kinerjanya kepolisian, termasuk dengan yang diperlihatkan dalam proses menangani Rosuryo dan kawan-kawan. Saya tidak pernah juga gitu ya menekan-nekan kepolisian untuk menahan Rosuryo. Tanya Rosuryo, saya bahkan ada legal standing. Iya, saya tidak juga tuh merasa bahwa penting untuk ditahan karena Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Kenapa harus BRIN dan kenapa harus UI? Ada apa ini? Ya, dengan beriring waktu nanti kita akan lihat. Kalau sekarang sudah kelihatan secara gamblang, secara garis besar ya. Kalau di BRIN itu sudah struktur organisasinya jelas, di sana ada Megawati sebagai Dewan Pengarah. Nah, tentunya Megawati berkepentingan juga dalam hal ini. Kita tahu statement-statement selama ini apa kepentingan Megawati terhadap kasus ijazah ini kita tahu, walaupun disangkal. Itu kalau BRIN. Lah, kalau UI jelas orang-orang yang berseberangan seperti Refli Harun, terus kemudian Rocky Gerung, terus Gofur, dan Jimmy Asidiki mungkin ya. Itu adalah alumni-alumni UI yang dalam tanda kutip selama ini kelompok-kelompok, apalagi kalau kita nanti lihat UI Watch, itu tambah lucu lagi itu. Seorang alumni UI tapi bisa dikadalin sama profesor
Bambang Tri. Nanti kita lihat videonya ya. Oke, kita lanjut. Yang penting itu adalah mereka jadi tersangka. Nah, ketika jadi tersangka, penahanan tidak menggugurkan juga status tersangkanya. Nah, kalau kita sepakat memang itu proses peradilan, saran saya nih buat Rosuryo dan kawan-kawan ini saran ya. Ya harusnya memang apa yang dilakukan itu, energinya itu memang difokuskan dalam proses peradilan. Bukan dalam narasi-narasi gitu, di luar proses peradilan, yang memang itu akhirnya setelah tidak punya kekuatan hukum, itu hanya mengundang polemik yang memang itu yang dituju tuh. Memang mungkin itu tujuannya? Itu tujuannya gitu loh. Jadi saya pernah bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Rosuryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Gobel. Cuma itu aja. Enggak kayak Jacob Gobel. Jadi saya saya ingat lagi tuh. Kali ya? 7-8 kali ngomongnya sama. Ini saya sudah lama nggak bicara ini nih. Nah, kalau dia ngomong berkali-kali nggak ada yang nyalain. Ya, tapi orang lain ngomong berkali-kali disalahin. Inilah modelnya ini. Model Rosuryo seorang infotainment ini. Jacob Gobel. Iya, Gobel. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. Referensinya gitu ya. itu aja. Nah, itu yang menurut saya sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Ya, itu kudet kan. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel. Pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya. Mas Doni. Nah, kalau memang tujuan Rosuryo dan kawan-kawan itu apapun yang disajikan oleh tim pengacara hukum Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, itu tidak akan memuaskan Rosuryo dan kawan-kawan. Yang jelas begini, yang kita harus akui nanti adalah fakta di persidangan. Betul. Fakta-fakta yang Anda berdua sampaikan di depan kamera ini tentu kan tidak akan dipakai kecuali menjadi fakta di persidangan. Tapi kemarin bagus Mas Don. Enggak, saya objektif aja. Kemarin diskusi salah satu TV, ya, salah satu lawyer Pak Jokowi yang benar resmi ya, jadi yang punya legal standing, nggak kayak dia nggak punya legal standing, Pak Rifai namanya, itu bagus ketika independen, dia juga bilang, oh ya kami waktu itu pernah nangani klien yang kena kelenjar getah bening, ketika hakim memutus harus ditahan, kemudian beliau selaku kuasa hukumnya mengusulkan harus ada dokter independen, akhirnya dokter independen. Nah diskusi itu bagus banget, karena apple to apple. Jadi artinya orang yang punya legal standing bicara dan itu masuk ke kasusnya. Sekarang contohnya ini aja. Ketika kemarin saya katakan, saya tunjukkan ke dia. Ya, kalau seperti ini, pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah ini kan harusnya di proses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Dua hal ini, bagusnya. Nggak usah proses peradilan aja. Jadi ini bangun opini aja. Ini fotokopian semua. Makanya dari mana saya yakin? Nah, dia juga berulang-ulang membangun opini ini. Ya memang beda ini sama ini jelas beda, gitu loh. Orang awam aja tahu. Bahwa kualitas mesin fotokopinya sama. Sebentar toh, yang diteliti saya bukan orang nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Ini kan bangun opini aja ini. Ya tanggal 22 Mei. Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Masa kedua-duanya dikatakan identik? Orang bukan ijazah asli kok diteliti. Makanya yang ini katanya ijazah asli katanya. Mana ijazah asli? Makanya ijazah asli dong yang diteliti. Maksud saya kan tergantung kualitas mesin fotokopiannya. Fotokopi ini fotokopi makanya kayak gini kok dikatakan asli. Ijazah asli dong yang diteliti. Makanya kamu tuh nggak punya legal standing nggak usah ngomong. Masa neliti fotokopian ijazah diteliti. Nggak usah. Makanya gini, dua ini katanya identik oleh polisi. Yang satu Mabes Polri mengatakan identik, yang ini Polda Metro. Dua-duanya kok identik gimana sih? Bukan asli kok diteliti. Coba sekilas saja Mas Roy. Iya, jelas. Yang membuat ini tidak identik apa ya, contohnya? Jelas toh. Satu fotokopi hitam putih. Satu ada lipatannya. Saya mengesampingkan itu dulu karena kan bisa saja kualitas mesin fotokopinya yang berbeda. Nggak boleh dong Mabes Polri kemudian nampilkan ini di layar besarnya. Yang Anda lihat dipegang di Mabes Polri yang mana? Dua-duanya, ini sama ini. Kemarin ada dua. Ada dua. Yang satu Polda Metro Anda minta diuji forensik secara independen yang mana? Ini. Yang ini berwarna. Oke, yang berwarna. Yang berwarna dan bukan berarti barang yang asli harus dibawa dong ke lembaga uji forensik. Betul. Jadi nggak boleh hanya kami kemarin hanya sekedar diperlihatkan. Meneliti bukan ijazah palsu kok kita percaya. Lah makanya bukan itu. ijazah asli kok kita percaya. Makanya nggak usah banyak ngomong lah, nggak ngerti kamu. Iya dong. Kalau yang diteliti itu harusnya yang asli baru diteliti. Lah ini diteliti bukan yang asli tapi menyatakan palsu. Langsung menyampaikan palsu. Ya iya orang bukan ijazah asli. Makanya bagaimana Anda yakin bahwa yang
tangan polisi itu adalah ijazah asli, bukan fotokopian ya, bukan kopi-kopi yang justru dua itu versi harus ini. diuji. Makanya kalau Anda sendiri, Mas Roy, menguji tapi udah bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman daripada Kan belum menguji. Udah. Jawabannya apakah ini seorang apa ya, pakar ya. Kami sudah pengalaman gitu. Aneh memang kalau kita turutin aja dia ngomong itu ya. Harus diuji. Lah apakah selama ini Anda sudah menguji yang asli kok sudah bilang palsu? Ini loh di titik ini kita sudah jelas. Dia ngambil sampel itu dari Dian Sandi. Nah, kemudian ketika nanti ada masalah Dian Sandi diseret. Kenapa ini dibilang asli? Nah, di sisi lain dia sendiri legalitasnya juga nggak jelas. Ya, kita tahu bahwa seorang peneliti itu ketat dengan aturan, apalagi yang namanya digital forensik. Nah, harusnya kalau kita bicara digital forensik, yang difoto itu harus yang asli. Itu pun aja juga ada syaratnya itu. Baru bisa dimasuk ke penelitian. Kalau si Reswoning mengatakan, zaman sekarang nggak perlu yang asli, yang ini aja. Wong teknologi apa itu ronsen atau teknologi USG itu kan tidak perlu dibedel. Ya memang tidak perlu dibedel, tapi paling tidak kameranya itu kan nempel di objek yang asli, di objek pasien yang mau melihat. Kalau kasusnya itu laki-laki melihat janin laki-laki atau perempuan, kan harus yang minta itu, yang diselidiki itu. Coba bayangin kalau yang diselidiki itu bukan lain hasilnya. Paham ya? Jadi tidak usahlah beratraksi sehingga membuat orang dibodohin. Kita ini sudah cerdas di masyarakat ini. Lanjut. Ya kita bisa tahu. Enggak yang asli, nggak bisa Foto. begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang orang benar, ngerti, yang orang asli, ngerti foto dan tapi tiba-tiba mengambil kesimpulan palsu. Nggak imbang. Setelah jadi tersangka, dia nggak ngerti fotografi. Kamu jahat. Ini harusnya lain kali undang yang enggak lah. Nggak usah lah. Itu logika sederhananya. Dengan orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama sekali kayak gini buat apa? Logikanya sederhana sekali. Dasar ilmu apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana sekali. Bukan. Ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Ya udah. Jadi ketika memang persoalan itu nggak ngerti teknis ngomong soal logika sederhana itu begini ya. Iyalah, orang menyatakan itu palsu dengan dasar yang diuji itu bukan ijazah asli. Bisa tahu. Itu bagaimana kita bisa percaya gitu. Justru itu makanya Andi Aswan juga nggak bisa ya makanya ditunggu lah. Kan begitu loh. Kalau ini yang mau bahan begini peneliti gitu. Makanya itu. Apalagi terus disampaikan ke publik, ini palsu. Ya iya orang bukan ijazah aslinya yang diteliti gitu. Ya iya makanya bukan ijazah aslinya. Jadi bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu. Tapi apa yang disampaikan Pak Rosyidul dan kawan-kawan itu yang palsu. Makanya secara sederhana Mas Roy, metodologi seperti apa? Dengan adanya metodologi seperti apa yang akan Anda minta dilakukan oleh lembaga BRIN atau UI? Misalnya kemarin yang ditunjukkan di gelar perkara khusus itu, katakanlah ini ijazahnya. Itu juga kemudian harus diuji. Fotonya ini dengan korbodatif benar apa enggak? Setuju. Foto ini dicek apakah dia benar-benar dicetak tahun 85. Itu akan ketahuan karena dengan statementnya dia itu sebetulnya membongkar kebodohan dia. Dia tahu kalau sebuah penelitian harus melalui ini. Tapi dia dengan gegabah langsung menyimpulkan, disitulah letak pasal-pasal itu dikenakan. Oke, paham guys ya? Kita langsung reaction video yang lain. Sementara hari ini itu aja guys ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and share. Dan terus kita ikutin penegakan hukum yang benar. Yang salah harus memang menanggung risikonya. Dan yang benar harus dipulihkan namanya. Terima kasih.